given that I'm miles away. On the first flight back to your side, I don't care how long it takes, I know you'll be worth the wait. On the first flight back to your side. Oh, betapa ku saat ini ku benci untuk mencintaimu. Oh, betapa ku saat ini ku cinta untuk membencimu. Selamat datang teman-teman Forum Novel sekalian. Selamat pagi. Pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Pagi, Kak. Iya, Kak. kita mulai ya caranya ya. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Yang terhormat, dosen pembimbing IMS dan Reality FIP UNY, Ibu Sukinah SPD MPD. Yang terhormat, Ketua Panitia Forum Novel, Mbak Nur Afifah Jauharo, beserta teman-teman peserta forum yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di platform ini dalam rangka Forum Novel, Goreskan Kata, Rangkai Cerita. Teman-teman peserta yang saya hormati, atas nama pembawa acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini, yang antara lain sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan-sambutan. 3. Pembacaan peraturan forum. 4. Pembacaan CV moderator. 5. Pembacaan CV pembicara. 6. Penyampaian materi oleh pembicara. 7. Sesi tanya-jawab. 8. Penutupan. 9. Sesi foto bersama. Teman-teman yang berbahagia, sebelum kita mulai, semoga Allah menjadikan acara ini bermanfaat untuk kita semua, serta acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Berdoa sesuai keyakinan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Forum Novel kepada Mbak Nur Afifah Jauharo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ibu Sukina SPD MPD selaku narasumber, selaku dosen pembimbing UKMF Reality, dan Mbak Sita selaku narasumber. Para peserta forum novel yang saya banggakan, serta teman-teman panitia yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini, forum novel mengangkat tema goreskan kata rangkai cerita. Tak setiap cerita bisa dijelaskan melalui lisan, namun setiap kata bisa menjelaskan semua cerita. Dengan adanya forum novel ini, saya berharap teman-teman dapat lebih mengenal mengenai kepenulisan novel dan tertarik untuk menulis sebuah karya. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mengikuti kegiatan forum novel ini, serta teman-teman panitia yang telah bekerja keras untuk merealisasikan forum novel ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mbak Afifah selaku Ketua Panitia Forum atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari dosen pembimbing UKMF Penelitian Reality FIP UED, Ibu Sukina SPD MPD, kepada beliau dipersilahkan. Bersama ombak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita tentu nikmat luar biasa diberikan Allah SWT. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada tim panitia, terutama panitia penyelenggaraan salah satu program kerja dari teman-teman UKM Reality, penelitian Fakultas Ilmu Pendidikan. Dalam hal ini adalah program salah satunya adalah forum novel yang hari ini mengangkat tema tentang gerakan kata rangkaian cerita. Mudah-mudahan dalam forum ini akan mewadahi teman-teman semuanya untuk mengungkapkan ungkapan-ungkapan kata yang selama ini belum terdokumentasi, belum terwadahi. Mudah-mudahan menjadi forum untuk terwadahi di dalam forum novel ini. Dan tentu saja saya selaku pendamping bidang kemahasiswaan terutama UKM Reality tidak bisa mendampingi secara maksimal. Saya ucapkan selamat kepada panitia, kepada peserta. Mudah-mudahan forum menjadi forum yang luar biasa untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tentu tidak lepas terima kasih pada Fakultas Bidang Kemahasiswaan yang sudah support terkait dengan kegiatan ini. Dan kembali saya ucapkan selamat sukses untuk partisipasi semuanya dan memberikan kebermanfaatan untuk semua kemajuan dan tentu saja karya mahasiswa semuanya. Hidup mahasiswa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ibu Sukina dosen pembimbing UKMF Penelitian Reality FIP UNY atas sambutannya. Meskipun ibunya tidak bisa hadir, namun sambutannya sungguh sangat berharga buat kita kan. Nah, selain itu, acara selanjutnya yakni adalah pembacaan peraturan forum-forum. Berikut saya bacakan peraturan forum novel pada hari ini. Peraturan forum diskusi novel, goreskan kata, rangkai cerita. Agar acara ini lebih terarah dan penuh manfaat, kami mengajak teman-teman untuk menyepakati aturan sebagai berikut. 1. Forum diskusi novel akan dilaksanakan secara online melalui Google Meet pada tanggal 5 September 2020 pada pukul 10 WIB sampai dengan selesai. 2. Peserta wajib bergabung ke room 10 menit sebelum acara dimulai. 3. Peserta dimohon untuk mematikan nada dering handphone dan voice saat acara dimulai. 4.
diperbolehkan menyalakan kamera saat acara dimulai. 5. Setelah pembicara menyampaikan materi, akan ada sesi tanya jawab yang dibagi ke dalam 2 termin. Setiap termin ada 3 penanya. Peserta yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menuliskan nama plus "saya ingin bertanya" di kolom chat. Kemudian, penanya akan dipilih oleh moderator. 6. Penanya yang telah dipilih oleh moderator dipersilakan untuk menyalakan kamera dan voice, atau jika ada kendala, bisa melalui kolom chat. 7. Penanya diperbolehkan memberikan 1 kali tanggapan setelah pertanyaan dijawab oleh pemateri. Moderator terlebih dahulu menanyakan dan mempersilahkan penanya jika ada tanggapan dengan menyebutkan nama penanya. 8. Selama acara diskusi berlangsung, dilarang out of topic atau membahas hal lain di luar tema. 9. Setelah acara selesai, peserta dilarang keluar room terlebih dahulu karena akan ada sesi foto bersama. Semua peserta dipersilahkan untuk menyalakan kamera. Demi kelancaran diskusi kita, kami mengharapkan kerjasama teman-teman sekalian untuk menaati peraturan-peraturan tersebut. Terima kasih. Lalu selanjutnya, acara keempat, yaitu pembacaan CV moderator. Karena berlangsungnya forum diskusi akan dipimpin oleh seorang moderator, maka dari itu akan saya perkenalkan moderator kita kepada teman-teman semua. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi bisa jadi habis kenalan mungkin jadi sayang. Nah, berikut saya bacakan CV moderator kita. Moderator kita bernama Baik Dinda Lara Pertiwi. Lahir di Selaparang pada tanggal 23 Februari 2001. Keluarga negaranya Indonesia, statusnya sebagai mahasiswa, alamatnya di Karangkaton, RT 2 RW 3, Jalan Makam Raja, Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nomor telepon atau HP 0823 4193 2394. Emailnya dindalara23@gmail.com atau baikdinda.2019@student.uny.ac.id. Riwayat pendidikannya, perguruan tingginya, sekarang dia adalah mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan prodi Pendidikan Luar Biasa. Lalu SMA-nya, SMA Negeri 1 Suela dengan jurusan MIPA, tahun lulusnya tahun 2019. Pendidikan SMP-nya di MTS NW Narmada dengan tahun lulus tahun 2017. Dan pendidikan sekolah dasarnya yakni SD Negeri 2 Selaparang dengan tahun lulus tahun 2012. Nah, untuk pengalaman organisasi, Mbak Lara ini cukup aktif di organisasi. Ada beberapa organisasi yang telah dia ikuti. Salah satunya adalah sebagai sekretaris 2 Rudat atau Rumah Adat atau Perkumpulan Mahasiswa UNY Daerah NTB tahun 2019 hingga sekarang. Wah, keren nih. Jadi sekretaris di Perkumpulan Mahasiswa Daerah. Lalu dia juga sebagai staf divisi PSDM Himpunan Mahasiswa Pendidikan Luar Biasa UNY tahun 2019. Dia juga sekarang menjadi staf divisi Major UKMF Penelitian Major itu Media dan Jaringan, UKMF Penelitian Reality FIP UNY tahun 2019 hingga sekarang. Wah, banyak banget ya, ternyata dia cukup aktif. Lalu, terus selain cukup di organisasi, dia juga mendapatkan banyak penghargaan loh.
yaitu 1. Penghargaan Delegasi Daerah Nusa Tenggara Barat dalam kegiatan Kemah Bela Negara Nasional 1 pada tahun 2018. Terus ada juga Delegasi SMA Negeri 1 Suela dalam kegiatan Wawasan Kebangsaan tahun 2018. Ada lagi Delegasi Kabupaten Lombok Timur dalam kegiatan Kemah Pendidikan Karakter Daerah NTB tahun 2018. Nah, di 2018 juga ada Delegasi SMA Negeri dalam kegiatan Kemah Pendidikan Karakter tahun 2018 dan sebagainya. Dia juga pernah jadi delegasi SMA Negeri 1 Suela dalam kegiatan Debat Bela Negara 4 Pilar Kebangsaan Indonesia tahun 2017 sampai 2018. Wah, hebat banget Mbak Lara ini. Nah, selain itu dia juga ada pengalaman kegiatan seperti di Paskibraka Kecamatan Suela tahun 2018. Lalu menjadi si acara PKKMB FIP PLB UNY tahun 2020. Lalu ada si acara pelayanan pengabdian masyarakat dari BEM FIP UNY tahun 2019. Nah, itu dia kira-kira CV dari seorang Mbak Lara ini. Hebat banget ya teman-teman. Nah, untuk setelah itu, dengan berakhirnya pembacaan CV ini, maka rangkaian forum selanjutnya akan dipimpin oleh moderator. Namun sebelum saya serahkan kepada moderator, saya ingatkan lagi kepada teman-teman bahwa di akhir acara nanti akan kami bagikan laman presensi sebagai syarat penerimaan sertifikat. Pastikan teman-teman peserta memiliki dokumentasi gambar berupa hasil screenshot ketika kegiatan forum novel berlangsung. Nah, baik. Selanjutnya, jalannya diskusi akan dipimpin oleh moderator. Kepada Mbak Dinda Lara Pertiwi, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Mbak MC, Mbak Rizka selaku MC. Sebelumnya suara saya terakses dengan baik, teman-teman? Terakses, Kak. Oke, mantap, mantap. Oke, terima kasih banyak. Di pagi hari ini kita harus happy, se-happy-happynya kaum-kaum yang ada di televisi, oke guys? Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan, dan di sini juga kita sudah dibersamai oleh Mbak Sita Dona, selaku pembicara. Halo Mbak Sita Dona. Halo. Hai, Mbak Sita Dona aja udah ceria, masa kita enggak? Gimana Mbak, benar nggak tuh? Oke, di sini kita sudah dibersamai oleh Mbak Sita Dona selaku pembicara pada pagi hari ini. Beliau adalah sesosok yang sangat aktif juga, sangat bisa kita contoh juga, di mana beliau ini lahir pada tanggal 21 Maret 1997. Kemudian riwayat pendidikan tinggi Mbak Sita Dona ini S1 Psikolog UHAMKA. Wow, mantap jiwa ya Mbak. Kita hampir satu server Mbak. Shit. Halo. Oke, baik, saya ulangi nggih. Jadi mohon maaf Mbak, di Lombok memang tempat saya kebetulan sinyal sangat-sangat sedang buruk. Tapi tidak dengan hati saya selalu ceria kok Mbak, apalagi sekarang udah dibersamai dengan pembicara hebat seperti Mbak Sita Dona. Amin. Oke, saya ulangi ya. Jadi Mbak Sita Dona ini lahir pada tanggal 21 Maret 1997. Riwayat pendidikan tingginya S1 Psikolog UHAMKA. Kita masih satu server ya Mbak berarti. Oke, dan adapun karya yang sudah Mbak Sita Dona buat, hasilkan, dan membuat kami terinspirasi ada Shannon's Diary dan Patricor. Nah, gitu Mbak.
sebelum saya memoderatorkan acara ini pun saya sempat cek saya sempat cek juga nih novel-novelnya Mbak Sita Dona, dan saya kagum sekali gitu. Apalagi saya sempat ingin juga ya Mbak membuat novel, tapi kok mandek terus gitu Mbak. Nah di sini tuh saya termotivasi dengan Mbak, dan di sini saya ingin bertanya, sejak kapan sih Mbak mulai menyukai dan memulai menulis sampai bisa menjadi penulis dan menghasilkan 2 karya loh Mbak? Itu menurut saya sangat luar biasa. Sejak kapan Mbak? Dijawab ya, Kak. Nggih, dijawab Mbak. Nggih. Ini kalau suara saya agak nggak jelas karena lagi sariawan di lidah. Mohon maaf ya. Sejak kapannya itu saya mulai menulis dari tahun 2009 sebenarnya. SMP kelas 1. Wow, Tapi wow. masih berpatokan sama komik, belum ke novel. Suka novel itu kelas 2 SMP, dari situ mulai nulis. Naskah saya pernah ditolak juga sampai saya vakum 3 tahun. Akhirnya mulai menulis lagi itu SMA kelas 3. Dari situ sih. Ya gitu. Wow, dari 2009 itu sangat lama sekali ya Mbak, sampai sekarang 2020. Tapi walaupun pernah ditolak sampai vakum 3 tahun, itu menurut saya adalah perkembangan yang luar biasa, dapat membuahkan hasil yang luar biasa juga ya Mbak. Oke, apa sih motivasi Mbak menulis gitu? Sebenarnya dari yang saya vakum 3 tahun itu sempat kayak trauma gitu kan untuk nulis, karena ngiranya saya kayak nggak berbakat di dunia, ya udah nggak usah. Tapi waktu itu saya dibawa ke Gramedia sama mama saya, terus mama saya bilang katanya, gimana ya Dek rasanya kalau lihat buku anaknya ada dipajang di sini. Dari situ saya termotivasi banget untuk menghasilkan karya dan masuk ke Gramedia. Dan alhamdulillah bisa masuk ya Mbak? Alhamdulillah udah masuk. Alhamdulillah, keren banget sih. Saya tuh sampai nggak bisa berhenti melebarkan bibir saya untuk tersenyum bangga kepada Mbak Sita Dona. Seperti itu Mbak, beneran. Kemudian karya tulis novel dan karya tulis lainnya itu perbedaannya apa sih? Kan Mbak tuh sempat awalnya komik dulu ya Mbak ya, baru ke kancah dunia novel gitu. Sebelum hal itu terjadi, kita juga perlu memahami tulisan-tulisan gitu ya Mbak. Itu menurut Mbak gimana perbedaan dari karya-karya tersebut? Kalau karya tulis novel sendiri itu kan masuk ke dalam kategori novel ilmiah ya, tergolong sama tadi komik, terus juga ada cerpen. Tapi kalau masuk ke karya tulis yang ilmiah kan seperti skripsi, tesis, dan lain-lainnya itu kan. Terus saya juga memahami tentang novel ini tuh sebenarnya apa sih, novel ini tuh sebenarnya apa, sampai akhirnya saya mulai cari ciri-ciri novel itu sendiri kayak gimana, terus jenis-jenis novel itu kayak gimana, belajar baca yang banyak juga, beli kamus bahasa Indonesia juga yang setebal ini. Dari situ mulai bisa memahami perbedaan novel sama karya-karya yang lain. Wow, luar biasa sekali. Memang kita seperti kata MC, tak kenal maka tak sayang, ketika kita tidak mengenal unsur novel dari awal, betul sekali. Dan luar biasa menurut saya. Dan awal mula Mbak juga sempat vakum pun itu sangat manusiawi juga ya Mbak. Di sini kan kita juga butuh tips and trick gitu. Tips dan trik menulis novel sebagai seorang pemula. Apa sih yang harus dipersiapkan untuk menulis novel Mbak? Di sini saya juga sedikit cerita ya Mbak. Untuk pemula saya juga sempat ingin menulis Mbak, tapi tuh sempat down lagi tuh. Mungkin ada juga teman-teman yang merasakan, sehingga kita sangat butuh tips and trick gitu dari Mbak Sita. Gimana Mbak? Yang pertama, yang paling dasar itu adalah niat. Karena kalau nggak ada niat pengen nyelesain karya itu kita nggak akan pernah jadi. Apalagi untuk novel yang minimalnya itu 100 halaman, minimal 100 halaman. Kita harus lihat kalau saya itu pastinya kalau awal-awal terganggu sama kata bosen nggak sih Mbak? Udah pertengahan cerita, saya bosen, saya mulai nulis cerita yang baru lagi. Iya, benar. Perjanjian sama diri sendiri Mbak, jadi sampai saya matrai itu perjanjiannya, biar saya tuh nggak ngaret lagi dalam menyelesaikan karya. Luar biasa sekali, memang sangat-sangat luar biasa kalau sampai di materai pun sepertinya 6.000. Wow, lebih romantis Mbak Sita Dona daripada Dilan ini mah.
Kalau Dilan kan hanya memberikan saran, kalau Mbak Zita Dona Makanya. mencintai diri sendiri dengan memberikan janji dengan bermaterai 6 dan sangat Benar. coba sepertinya. Seperti itu ya. Menurut saya luar biasa sekali ya Mbak. Selama Mbak menulis novel seperti yang Mbak katakan dari awal pun nggak mudah gitu. Niat pun harus benar-benar dijaga dalam hati itu. Nah, selain hal itu apa sih yang kita perlu perhatikan dalam menulis sebuah novel gitu? Yang dasar-dasar selanjutnya itu biasanya perbanyak membaca sih, karena kalau misalkan kita buta sama kosakata yang baru, gimana mau menyelesaikan 100 halaman. Saya biasanya perbanyak membaca atau bisa ngelihat dari novel-novel teman-teman penulis yang lain, kosakata apa sih yang saya tuh masih kayak rancu untuk saya pelajarin, saya mulai tulis juga. Terus juga yang paling penting adalah berlatih menulis, karena kalau cuman ngomong doang menulis novel tapi nggak nulis-nulis, itu gimana mau tahu kualitas dan kuantitas tulisan kita itu bagus atau enggak. Oh iya, benar sekali Mbak. Dari tadi kita ngobrol-ngobrol nih, berbincang-bincang. By the way, Azik, saya tuh dan teman-teman kenal Mbak dari mana nih? Mbak Sita alamannya dari mana? Oke, aku tinggal di Jakarta Selatan. Wow. Sempat pindah ke Lampung, SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3. Terus kuliah balik lagi ke Jakarta Selatan. Aku tinggal di daerah di Dharma Raya, ada yang tahu teman-teman? Maraya itu daerah mana Mbak? Di Dharma Raya, Pondok Labu, Cilandak. Oh, nanti di searching Google Mbak, insya Allah tahu. Jadi sebelumnya Mbak, waktu aku diminta jadi moderator tuh aku sedikit nggak pede gitu, karena di bayangan aku itu tuh seorang penulis novel itu bahasanya itu pasti udah keren banget. Bahasanya dalam SPOK-nya itu udah bener banget, dalam imajinasi aku kok kayak gitu ya Mbak. Jadi tapi balik lagi gitu, ada aja yang memotivasi aku, nggak apa-apa sambil belajar. Oh iya juga, benar juga, apalagi seorang Mbak Sita Dona sudah menerbitkan 2 buku, menurut aku itu udah luar biasa banget. Dan di sini ketika Mbak sedang menulis atau tengah menulis, terkadang kan ada saat-saat jenuh, ada saat-saat di mana ada buntu pikiran atau buntu ide gitu, atau bingung menulis apa lagi, kayak Mbak bilang gitu kan, di pertengahan menulis kayak pengen buat baru lagi, apalagi kan Mbak tinggal di Jakarta gitu, suasananya luar biasa sekali ya Mbak. Itu gimana ya Mbak cara mengatasi hal tersebut? Pertama, itu namanya kondisinya itu writer's block, dimana kita itu buntu sama cerita kayak di depan laptop atau di depan handphone, tapi nggak tahu menulis apa, atau misalkan udah kayak selesai aja deh, udah deh, kayak gue nggak bisa deh ngelanjutin ini cerita gitu. Caranya itu adalah, hal yang kalian lakukan pertama adalah membuat kerangka karangan di awal. Jadi tujuannya itu biar cerita kalian itu nggak kehabisan ide, terus juga nggak kemana-mana, nggak ngalor ngidul, jadi tetap sesuai dengan jalurnya. Contohnya misalkan aku nulis kerangka karangan bab 1 sampai bab 10, itu aku buat dulu cerita singkat di bab 1 itu kayak gimana, misalkan tokoh utama sama tokoh kedua ketemu, bab 2 nanti tokoh pertama sama tokoh kedua pacaran gitu, jadi jelas gitu alurnya. Terus juga biasanya aku bawa buku, selalu bawa buku kecil kemana-mana. Jadi ketika lagi di jalan ngelihat hal yang menurut aku lucu atau menarik, itu aku catat, nanti aku jadiin inspirasi untuk nulis cerita. Tabungan ide namanya. Wow. Seperti itu. Ternyata sejauh ini selama aku hidup aku hanya mengenal celengan rindu. Sekarang sudah mengenal tabungan ide ya Mbak. Ide. Ya, betul sekali. Kemudian ya Mbak, di sini kan aku juga udah sempat ngecek tulisan Mbak, hasil karya Mbak, novel Mbak yang menurut aku sangat bagus, sangat luar biasa sekali. Nah, dari diri Mbak, gimana sih cara membuat novel yang menarik orang lain gitu, untuk wah aku pengen baca, di mana setiap orang kan punya genrenya masing-masing gitu Mbak, genre bacaannya masing-masing gitu, untuk menarik pembaca untuk membaca karya kita itu bagaimana sih Mbak gitu?
Benar tadi yang kayak Mbaknya bilang, sebenarnya untuk menarik atau tidaknya itu persepsi orang masing-masing ya. Jadi yang menurut kita menarik dan seru banget, menurut orang itu belum tentu kayak, ih ngebosenin gitu kan. Tergantung genre kita. Cuma emang target aku dari awal itu adalah romance. Jadi aku mencari teman-teman aku yang SMP atau SMA untuk baca cerita aku. Otomatis mereka akan suka. Cuman kalau menurut aku umur sekitar 40-an ke atas, mungkin genre romance sudah nggak begitu mereka sukain lagi. Terus juga bisa kalau membuat menarik lagi bisa membuat plot twist di suatu cerita. Kayak misalkan kalau aku biasanya buat 2 konflik sekaligus. Yang pertama ada konflik ringan dan konflik berat. Itu menurut aku bisa menjadi pengecoh untuk pembaca itu sendiri. Jadi biar orang-orang tuh kayak, oh endingnya sampai sini doang, padahal tuh belum selesai gitu, masih ada konflik lagi. Wow, oke. Di sini kan Mbak sudah memulai menulis dari kelas 9 SMP ya tadi Mbak. Itu kan ada juga media-media Wattpad seperti itu ya Mbak. Apa Mbak juga ikut berkecimpung di dunia Wattpad? Itu sebenarnya tadi yang dari aku vakum 3 tahun itu, sebenarnya aku mulai menulis lagi itu via Wattpad. Masih belum ada teman, followersnya masih 0, masih nggak kenal siapa-siapa, nulis juga belum bagus. Tapi emang saya latih terus, aku latih terus nulis, lama-lama pembaca itu datang sendiri tanpa aku promosiin cerita aku. Oke. Dan sekarang di akun Wattpad Mbak sendiri itu namanya apa? Dan masih menulis karya-karya baru, Mbak? Alhamdulillah masih, nama akunnya @sidonsky, bisa di-follow teman-teman. Nah, oke. Nanti kita itu ya, ini ya Mbak, apa tuh taruh di bawah di kolom komentar gitu. Nah, Oke. apa sih yang Mbak dapat gitu atau manfaat dari menulis novel, di mana apalagi novelnya itu pertama aku lihat karya Mbak kan Senins Diary, aku pikir mungkin nama Mbak Sita Dona, panggilan Mbak Sita itu Senins ya, karena Senins Diary itu daerahnya Senins kan Mbak ya, itu imagination aku gitu, imagination, tapi ternyata setelah aku baca sinopsisnya, oh ternyata bagus gitu, apalagi aku pecinta novel yang genrenya itu romance sama horor gitu, dan kebetulan yang Mbak buat itu romance dan menurut aku ya mantap jiwa lah gitu. Apa sih manfaatnya dari untuk Mbak sendiri dan untuk kita semua gitu? Jadi tuh aku sebenarnya orang yang cenderung introvert sih ya, kayak emang aku tuh nggak begitu banyak atau bisa dibilang itu aja gitu, teman SMP, teman SMA itu aja. Aku nggak begitu bisa terbuka di depan orang baru. Jadi emang pemalu sebenarnya, makanya sebenarnya deg-degan di sini loh ketemu Mbaknya sama teman-teman loh. Wah. Terus juga menurut saya dengan menulis itu juga melatih keberanian saya dalam mengekspresikan ide gila yang ada di kepala saya, terus juga mengekspresikan konflik yang saya yakin saya nggak bakal pernah lakuin itu di dunia nyata gitu. Jadi saya tulis, saya kembangkan di imajinasi saya yang saya tulis ke dalam bentuk cerita. Oke, di sini kan Mbak Sita itu mengambil jurusan psikolog. Aku juga sedikit, wah ternyata seorang psikolog gitu menulis sebuah novel itu sangat luar biasa ya Mbak. Dan membuat aku berpikir, why not you take Indonesian maybe ya. Kayak kenapa sih nggak ambil jurusan Indonesia, di mana Mbak juga suka novel atau karena hobi Mbak menulis dan di mana hobi Mbak itu ternyata menghasilkan uang atau gimana ya Mbak? Sebenarnya untuk nggak ngambil jurusan Indonesia karena emang dari awal sih jadi novel itu bukan pekerjaan tetap ya Kak, jadi emang hobi sebenarnya. Dan alhamdulillah hobi saya itu diapresiasikan sama orang banyak. Terus juga ada editor juga yang ternyata suka dengan cerita saya. Akhirnya saya terusin dan ternyata bisa dijadikan penghasilan tambahan istilahnya dari hobi saya itu. Jadi kalau untuk pekerjaan utama sih emang saya masuk ke kesehatan, jadi untuk jadiin penulis itu pekerjaan utama kayaknya emang terlalu beresiko nggak sih Mbak? Iya benar, karena memang kita harus punya ide yang selalu berkembang ya Mbak ketika itu. Oke. Iya. Selain pernah jatuh waktu vakum 3 tahun itu, apa sih naik turunnya
naik turunnya perasaan, bukan, maksudnya itu down, up and down-nya Mbak ketika Mbak menulis selama ini, sampai sejauh tahun 2020 ini selain sempat vakum 3 tahun? Omongan teman kampus sih banyaknya. Jadi itu kan kayak banyak orang yang nggak percaya ketika misalkan saya bilang, iya nih saya lagi nulis novel gitu. Banyak orang pasti meremehkan pertama, karena kayaknya tuh cover saya tuh nggak cocok gitu untuk nulis, ngetik di depan layar laptop sampai beratus-ratus halaman tuh, pikir mereka tuh nggak cocok. Jadi pasti banyak yang, ada yang sering komentarin saya kayak, Sita, nulis, emang bisa gitu. Itu jadi motivasi untuk saya sih. Meskipun pasti ada rasa sakit hatinya juga, tapi ketika saya tunjukin kalau buku saya masuk ke Gramedia tuh teman-teman saya yang ngata-ngatain saya dulu kayak, wah hebat juga ya bisa nulis sih. Sebuah kebanggaan sendiri ya Mbak ya. Sih. Dan menurut saya nggak cuma buat kebanggaan sendiri sih, karena saya pun yang belum kenal Mbak Sita Dona dan baru berkenalan saat ini sudah bangga gitu dengan Mbak Sita Dona. Selaku seseorang yang ingin menulis novel tapi tidak pernah berhasil menyelesaikannya seperti itu. Oke. Selanjutnya Mbak, begitu banyak pertanyaan yang akan saya ajukan, tetapi di sini akan menjadi pertanyaan terakhir dari moderator karena akan banyak pertanyaan juga dari teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut nih Mbak, menurut Mbak, ciri-ciri unsur atau karya tulis novel itu seperti apa sih sehingga dapat menjadi sebuah novel gitu? Oke. Kalau ciri-ciri novel itu sendiri yang tadi saya bilang terdiri dari 100 halaman itu minimal. Saya pertama kali nulis juga kaget. Kayak saya nulis 20 halaman aja tuh ngerasanya banyak banget, itu saya harus nulis 100. Makanya kalau nulis novel itu harus dinikmatin, jadi nggak harus dipatokan kayak, aduh saya baru halaman 60 nih, kapan 100-nya, nanti itu nggak akan selesai, atau ceritanya akan tergolong memaksa sih menurut saya. Jadi harus dinikmatin. Juga berdasarkan nulisnya itu berdasarkan narasi deskriptif, gimana kita tuh menjelaskan dengan detail suatu kejadian, suatu peristiwa, suatu kisah ke dalam bentuk tulisan. Dan juga jenis novel itu sendiri, unsur novel itu ada 2. Yang pertama ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu terdiri dari tema, tokoh, alur yang ada di dalam cerita. Kalau unsur, saya kecepatan dia ngomongnya. Gimana Mbak? Ya, sedikit kecepatan, Mbak. Oke, maaf. Iya. Balik ke unsur ya? Iya, Mbak. Oke, jadi unsur novel itu ada 2. Yang pertama ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, di mana unsur pertama itu intrinsik itu terdiri dari tema, tokoh, alur, dan kejadian-kejadian yang ada di dalam novel. Sedangkan unsur ekstrinsik itu sendiri merupakan nilai moral yang terdapat di dalam novel itu sendiri. Jadi biasanya aku nulis itu pasti mengandung nilai moral. Jadi pembaca itu nggak cuman terhibur, tapi juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang aku tulis gitu. Oke. Terus juga kalau untuk jenis novel ada beragam, ada fiksi dan non-fiksi. Fiksi itu yang tidak pernah terjadi di dunia nyata, imajinasi kita aja, ngarang-ngarang gitu. Yang kedua ada yang non-fiksi. Itu adalah kejadian yang pernah terjadi, kayak misalkan suatu peristiwa di tahun 1997 kita tulis, itu namanya non-fiksi. Terus genre novel juga ada berbagai ragam, ada genre horor, tadi yang banyak suka, terus ada romance yang saya tulis, ada thriller, dan masih banyak lagi. Oke, begitu banyak ternyata ya Mbak, dan apakah semua itu wajib kita ketahui nggak Mbak, sebagai seorang yang ingin menulis novel? Pastinya sih iya, karena biasanya kalau misalkan kita ingin menerbitkan suatu karya itu pasti di semua penerbit ada persyaratan dari hal-hal yang harus kita ikuti sebelum kita mengirimkan naskah kita ke penerbit tersebut. Oke. Mbak boleh cerita juga nggak ketika ingin mempublikasikan novelnya, hasil karya tulisnya Mbak itu keluh kesahnya bagaimana sih, sampai mungkin pernah
apa diterima langsung atau pernah ditolak gitu atau bagaimana Mbak? Boleh cerita nggak? Jadi yang pertama itu tahun 2009, saya nulis masih berantakan banget, belum ngerti tokoh itu harus kayak gimana, alur itu harus kayak gimana, akhirnya naskah saya ditolak. Saya dengan seberani itu ngirim naskah saya ke Gramedia. Saya ke tempat kantor pos, terus saya kirim bentuk kopiannya yang berapa ratus halaman gitu ke kantor pos, ke Gramedia, dan ditolak. Dan dibalikin naskah saya malah. Wah. Terus juga akhirnya SMA kelas 1 itu saya mulai dikenalkan saudara saya aplikasi Wattpad. Dari situ saya mulai menulis meskipun nggak pede, tapi followers juga belum ada. Tapi ya udah latihan menulis. Ternyata emang majunya dari sana gitu. Saya dapat penerbit ngirim saya email, penerbit ngajak kerja sama saya juga dari Wattpad tahunnya, dari aplikasi Wattpad. Wow, berarti sangat berperan penting juga ya untuk mempublikasikan melalui media sosial ya Mbak ya, seperti yang kita dapat dari Mbak. Oke. Sepertinya kita bisa lanjut ke MC. Iya, terima kasih kepada moderator dan Mbak Sita atas sharing-sharingnya. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab, di mana kita akan ada 2 termin, 1 termin untuk 3 orang. Nah, sekarang untuk termin pertama, bisa di chat di kolom chat dengan nama plus saya ingin bertanya, nanti dipilih oleh moderator. Siapa tahu teman-teman ada yang mau kepo lagi lebih lanjut, gimana sih Mbak Sita begitu kehidupannya atau tips and triknya di hal-hal yang lain. Silahkan bertanya, yuk. Oke. Gimana? Sudah ada 3 penanya MC, Mbak Rizka. Oh iya. Mungkin moderator bisa memilih mau yang mana lebih dulu. Kepada Mbak Dia Haninita. Halo Mbak Dia. Halo Kak. Halo, how are you today Mbak Dia? Alhamdulillah baik. Oke, monggo Mbak, boleh langsung bertanya sama pembicara yang hebat ini ya. Halo Mbak Sita, silakan Mbak Dia. Halo Kak, mau tanya dong. Ya, silakan. Gimana cara dapet tema yang ngena banget sama pembaca? Ya, sementara kan sekarang minat bacanya, bukan minat baca sih, apa sih, kayak pasaran banget tentang romance. Gimana juga menggali, apa namanya, kok menggali sih, mendapatkan pasar gitu. Gimana cara dapet pasar? Kayak gitu sih ya. Oke, terima kasih Mbak Dia. Saya serahkan ke Mbak Sita, ingin langsung menjawab atau boleh sekali Mbak. Saya ucapkan terima kasih banyak Mbak. Oke, kepada Mbak Dewi Ayu Sugiarto. Halo Mbak Dewi Ayu. Dijawab langsung boleh? Boleh Mbak. Mbak Sita mau jawab langsung atau gimana? Bebas. Jawab langsung boleh, nanti boleh. Oke, sepertinya akan dijawab langsung saja ya Mbak. Saya sebelumnya akan mengulangi pertanyaan dari Mbak Dia. Gimana sih cara mendapat perhatian di atas genre romance sudah pasaran gitu? Maksudnya udah banyak yang tahu gitu, udah banyak yang membuat, dan gimana cara menargetkan pasar untuk sebuah hasil karya kita? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk pasaran karena
target pembaca kita adalah SMP, SMA, atau misalkan kuliah semester-semester awal gitu, emang susah untuk dirubah, Kak. Jadi emang sekarang itu masyarakat emang sukanya dengan romance-romance cheesy yang gimana gitu. Jadi sebenarnya kita yang harus mengikuti pasaran. Cuman mungkin kalau kakaknya mau mencoba ke hal-hal yang baru, itu bisa lebih dicoba ke ide-ide ekstrim, kayak misalkan nulis Harry Potter. Kan Harry Potter kan idenya ekstrim banget ya, tentang sihir yang belum pernah ada dimanapun, itu pasti akan menarik minat pembaca. Cuman kalau kayaknya sih untuk target pembaca di Indonesia emang lebih suka cerita bergenre bad boy atau yang cewek nakal atau cewek baik. Biasanya kan di Wattpad banyak emang lagi pecahnya yang seperti itu. Jadi mungkin emang susah sih Kak kalau misalkan mau ke target yang lain gitu. Oke, terima kasih Mbak Sita. Dari Mbak Diah, ada tanggapan atau ada yang ingin ditanyakan atau mengerti? Halo Mbak Diah. Maaf gimana Kak? Tadi agak putus-putus. Ada tanggapan atau ada yang ingin dijelaskan lagi terkait pertanyaannya Mbak? Halo? Halo? Ya, ada tanggapan Gimana, nggak Mbak? Kak? Tadi ada tanggapan? Atau ada yang ingin lebih dijelaskan lagi? Atau sudah cukup? Baik. Baik, sepertinya dari Mbak Dia sudah cukup Mbak? Atau perlu ada yang dijelaskan Cukup, Kak. lagi? Oke, terima kasih Mbak Dia. Terima kasih juga Mbak Sita untuk penjelasannya. Mungkin untuk Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi. Halo, ini ada pertanyaan untuk Mbak Sita. Halo Kak, sebelumnya saya mohon izin tidak menghidupkan kamera dan mikrofon Kak. Saya ingin bertanya, bagaimana kita menyikapi ide baru yang tiba-tiba muncul di tengah perjalanan menulis sebuah cerita. Seringkali kita sedang menulis sebuah cerita, ada ide baru muncul dan tulisan sebelumnya tidak dilanjutkan kembali atau tergantikan dengan ide yang baru. Dan itu terluang lagi ketika ada ide-ide yang lebih baru. Terima kasih Kak. Silakan Kak Sita. Halo. Oke. Iya, halo. Tadi udah sempat saya jelasin dikit, jadi emang itu adalah cobaan para penulis pemula terutama. Aku pun kayak gitu, jadi banyak banget di draft itu tulisan-tulisan ide-ide cerita baru, padahal cerita sebelumnya aja boro-boro selesai kan, setengah aja belum ada. Jadi emang tadi dari awal itu pertama harus niat, bikin perjanjian sama diri sendiri, kalau para penulis itu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia mulai. Jadi nggak bisa seenaknya meninggalkan karyanya, kayak aku tuh nganggep tulisan aku tuh anak aku, jadi ngerasa kalau anak aku nggak dididik dengan baik dan benar gitu tuh rasanya sedih gitu. Aku ngeliatin karya aku cuman kayak 2 bab, 3 bab, itu kayak ngerasa ya Allah kok aku nggak bertanggung jawab banget sebagai emaknya untuk bisa mengurus anaknya ini. Jadi aku belajar bertanggung jawab, aku buang, biasanya nggak aku buang sih, aku jadiin celengan ide tadi itu tabungan ide, karena bisa jadi apa yang ide-ide yang baru itu aku bisa jadiin di untuk di bab-bab selanjutnya. Jadi masih satu cerita, cuman emang beda ide aja, itu masih bisa dilakuin. Untuk menghilangkan yang tadi itu berubah itu sama aja penulisan tidak bertanggung jawab, Kak. Wah luar biasa. Sangat di sini juga selain Mbak Sita Dona ceria, luar biasa juga ternyata sangat tegas ya dalam membuat diri menjadi orang yang harus high gitu dalam kalau memang sudah berniat ya harus dilaksanakan seperti itu ya Mbak. Mbak Dewi ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Ya sepertinya sudah cukup. Mbak Dewi? Halo Mbak Dewi. Oke. Cukup Kak, terima kasih. Oke, kepada Mbak Davinda. Halo Mbak Davinda. Halo Kak. Monggo Mbak.
Kak, saya mau tanya, Mari pindah. kalau untuk memilih penerbit Ya. itu bagaimana ya? Kalau misalnya kita baru pertama bikin novel, terus kita milih penerbitnya gimana? Langsung ke penerbit mayor atau ke yang indie dulu? Terima kasih. Silakan nggak? Kak. Boleh langsung dijawab? Boleh Mbak. Menurut aku, jadi aku punya pengalaman gak enak sebenarnya. Jadi buku pertama aku itu agak terlambat masuk Gramedianya karena penerbitnya itu kerjasamanya nggak begitu enak, di chat juga susah, gimana dimintain royalti kan, beda banget sama penerbit aku yang kedua. Jadi buku aku dua itu dua-duanya beda penerbit Kak. Yang pertama sama yang kedua itu beda, karena yang pertama aku mutusin kontrak karena saya rasa mereka kerjanya tidak terlalu bagus dan aku pun selalu digantungin jadi kayak penulis yang kurang dilihat gitu sama penerbit itu. Sampai akhirnya aku mulai, sekarang tuh aku orangnya pemilih banget sama penerbit. Jadi buku aku yang ketiga dan keempat ini sebenarnya udah ada tawaran juga dari beberapa penerbit sekaligus. Dan aku masih kayak searching-searching dulu ini penerbitnya bener atau enggak, nanti masalah royalti cair itu cepat atau lambat, terus juga para penulis sebelumnya itu kayak gimana. Itu biasanya kakak harus tanya langsung ke penulis yang udah pernah nerbitin ceritanya di penerbit tersebut. Tujuannya biar nggak tersesat dan masuk ke lubang yang sama, Kak. Jadi biasanya aku pasti akan nanya-nanya dulu ke semua orang, misalkan aku ditawarin sama penerbit buku nih atau Gramedia. Aku tanya dulu ke teman-teman penulis aku yang pernah nerbitin buku di sana, kayak nanti ini gimana ya Kak, responnya bagus apa enggak, cepat atau enggak. Kalau misalkan menurut aku nggak sesuai sama kriteria yang aku mau, aku pasti akan tolak itu dengan tegas sih, karena aku sekarang udah nggak mau lagi jadi penulis yang lemah gitu, yang iya-iya aja disuruh penerbit. Kayak gitu sih Kak. Terus saran aku juga, mending menerbitkan karya di penerbit mayor, karena untuk ukuran penerbit pemula, kalau kita mau masuk ke penerbit indie itu kan kita repot Kak, harus bikin cover sendiri, harus ngedit naskah sendiri. Itu menurut aku untuk penulis pemula agak memusingkan. Jadi kalau misalkan di penerbit mayor itu kan mereka semua udah ngurusin ya Kak, jadi kita tinggal ngirim naskah kita ke mereka via email, nanti tinggal jadinya itu dalam bentuk buku, kita bikin dalam bentuk buku. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Sita. Oke, seperti itu ya. Dan kutipan dari jawaban ini tuh sangat kita perlukan kata-kata jangan pernah jangan pernah mau menjadi penulis yang bodoh ya. Benar sekali ya Mbak, apalagi untuk pemula seperti yang baru-baru mulai membuat novel. Baik, Mbak Davinda, apakah ada tanggapan atau ada yang ingin diperjelas atau ada tambahan? Sudah cukup Kak, terima kasih. Oke. Silakan kembali ke MC untuk. Iya, termin pertama sudah cukup terjawab ya teman-teman. Sekarang kita buka termin kedua, yang dimana penanya masih berjumlah 3 orang. Teman-teman yang lain, apa ada yang ingin bertanya? Jika ada, seperti yang sebelumnya di chat, tulis nama plus saya ingin bertanya. Ayo. Ayo, tanya. Oke, moderator ingin bertanya. Ada lagi? Teman-teman yang lain? Tanya. Iya, tambah 1 orang lagi. Terus, ayo, 1 lagi. Apa ada yang ingin bertanya? Banyak tanya, banyak ilmu. Wah. Ayo yang mau sekarang Mbak Sita Dona hobi kita menjadi pundi-pundi. Ya betul sekali Mbak. Sekarang Mbak Sita Dona masih menempuh pendidikan atau sudah lulus Mbak? Aku udah lulus, baru lulus. Alhamdulillah. Wow, congratulations. Alhamdulillah di sini juga udah ada yang ingin bertanya.
Halo Mbak Eva, silakan Mbak Eva, apa Mbak Eva Hilya? Halo, Ya, silakan Mbak Eva yang ingin bertanya. ya saya Eva. Di sini saya ingin bertanya. Jadi itu apa ya? Aku tuh kayak udah mau bikin cerita gitu, tapi tuh kayak susah gitu loh ngelanjutinnya. Karena apa ya? Menurut aku tuh novel itu melibatkan personal feeling gitu loh. Nah di situ aku kayak ngerasa, misalnya tokohku jadi sedih itu aku jadi kayak nggak rela sendiri gitu loh Kak. Jadi apa ya? Ngelanjutinnya tuh kayak setengah-setengah gitu loh. Aku nanti bikin konfliknya gimana ya kayak gitu. Kayak apa ya? Kayak kepikiran sendiri gitu loh. Jadinya kayak ngelanjutinnya tuh susah gitu loh, dan ide-ide lain pun muncul gitu loh kayak tadi gitu. Nah, menurut Kakak gimana sih apa ya caranya buat kayak mungkin fokus gitu loh buat konfliknya kayak gitu. Terus menurut Kakak tuh apa ya? Gimana sih biar kita tuh semangat terus gitu loh nulis, karena apa ya? Jujur aja aku tuh kayak bikin satu cerita ini tuh gaya kepenulisanku tuh beda gitu loh dari satu cerita ke cerita yang lainnya gitu loh. Jadi menurut Kakak tuh aku tuh harus jadi gaya kepenulisanku sendiri, atau menurut Kakak itu gaya kepenulisan beda-beda itu boleh? Menurut Kakak itu gimana? Langsung Itu aja dijawab sih. ya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Langsung dijawab, Kak. Ya, silakan Pak. Kalau menurut aku yang namanya gaya penulisan itu, penulis itu masing-masing punya ciri khasnya sendiri. Tapi kalau misalkan kakak mau mengikuti gaya penulis lain, misalkan kakak ngefans sama Dewi Lestari, kakak suka gaya penulisannya diikutin itu nggak apa-apa, karena mengikuti gaya kepenulisan itu namanya bukan plagiat, kecuali ngikutin ceritanya itu baru plagiat. Cuman kalau mengikuti gaya kepenulisan itu is okay, jadi kalau sama nggak apa-apa. Cuman menurut aku lebih nyaman kita punya gaya penulisan sendiri. Kayak misalkan aku lebih ke yang santai-santai gitu, nggak begitu baku, karena aku juga orang yang nggak bisa baku. Bahasa Indonesia aku juga nggak begitu baik, jadi menurut aku bahasa yang nyaman itu akan membuat pembaca juga bacanya lebih nyaman. Jadi kesannya nggak dipaksakan gitu loh, Kak. Terus kalau misalkan ide itu, menurut aku kayak tadi itu, jadi emang pertama kakak harus banyak membaca, karena dengan membaca novel yang kakak baca itu pasti kakak nemuin kosakata yang baru, nggak cuma stuck di itu aja. Dan masalah tokoh, sebenarnya aku juga, misalkan aku nulis sebuah konflik nih Kak, sedih gitu, misalkan aku matiin tokoh utama lah, atau temennya si tokoh utama, aku tuh nangis Kak, aku nulisnya jam 3 pagi sambil nangis, aku minta maaf ya kerjaan aku minta maaf di depan, aku capek sendiri. Cuman emang aku belajar menjadi penulis yang tega sih, aku latihan menjadi penulis yang tega, jadi aku itu dikenal sebagai penulis yang kalau bikin konflik itu nggak main-main, jadi nggak yang cuman pemeran utama atau pemeran kedua pacaran terus putus, atau orang ketiga. Menurut aku itu konflik yang masih bisa diatur sebenarnya sih. Cuman kalau aku konfliknya udah yang nanti ibu mertuanya suka sama anaknya, aku bikinnya tuh yang serumit itu. Jadi mau tega nggak tega, aku coba misahin feeling aku ke tokoh aku, sama aku nulis nyelesain karya yang biar orang-orang itu ternganga-nganga waktu bacanya. Gitu Kak. Oke Kak, terima kasih Kak. Berarti kita harus tega ya gitu lah. Harus tega. Harus tega. Aku tuh dijulukinnya udah 3 tahun dapat julukan penulis jahat. Ya ampun. Emang sih ya, soalnya tuh kayak bikin cerita tuh kayak apa ya, kita dapet feel-nya gitu loh, walaupun kita bikin itu gitu. Jadi untuk membuat konflik tuh aku ya dicari sih Kak. Gitu. Oke. Ada tanggapan lagi Mbak Eva? Nggak ada, udah cukup. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Mbak Eva dan Mbak Sinta. Di sini juga ada yang ingin bertanya dari Mbak Rara. Hai Mbak Anissa Nurrahmawati. Oke, maaf Kak, izin tidak menghidupkan kamera dan mikrofon. Pertanyaannya, apakah kepenulisan novel dan prosa itu menulisnya harus sesuai EYD? Dan bagaimana cara menyikapi diri sendiri yang insecure untuk menerbitkan buku? Gimana tuh Mbak? Iya, bener banget nih. Karena kita tuh
Jangankan ke buku ya Mbak, ke diri sendiri aja tuh suka banget insecure gitu. Sekaligus selaku psikolog mungkin Mbak ya gimana sih? Gitu. Oke, silakan Mbak. Oke. Pertama yang sesuai EYD atau tidak itu oke. Yang pertama yang sesuai EYD atau tidak itu sebenarnya harus sesuai, tapi kalau misalkan kaliannya juga belum begitu paham tentang EYD, pertama bisa kalian pelajarin, kalau enggak bisa kalian diskusikan sama editor. Aku banyak banget belajar dari editor sih, kayak misalkan aku nulis tuh masih berantakan, aku kirim ke editor, nanti sama editornya akan digarisin kuning, biasanya kita minta sama editornya, Kak tolong dong Kak dikoreksi apa aja yang salah gitu, nanti sama editornya akan digaris kuning dan aku bisa belajar dari situ, oh ternyata ini salah, jadi emang EYD itu penting, terutama kalau misalkan kakak mau nerbitin cerita kakak ke penerbit, misalkan kalau aku kan posisinya diminta ya kak, jadi orang baca cerita aku di Wattpad dan cerita aku banyak yang baca dan penerbit itu tertarik untuk nerbitin naskah aku, kayak dia yang email ke aku dan bilang tertarik nggak kak untuk kerja sama-sama kita, aku posisinya ditawarkan, cuman kalau kita mau menawarkan naskah kita itu harus yang benar-benar, karena nggak ada 5 detik sih kak editor itu baca cerita cuman kayak dari bait pertama atau bait kedua, kalau dirasa nggak suka dan nggak jelas pasti dia nggak akan nyelesain baca naskah kita, jadi emang bait-bait pertama, paragraf kedua itu penting banget untuk kakak bikin semenarik mungkin. Terus masalah apa tadi selanjutnya? Dan bagaimana cara menyikapi diri sendiri yang insecure untuk menerbitkan buku? Ya. Oke. Yang pertama bisa coba nulis via online dulu, latihan dulu, masalah ada yang suka atau enggak, jangan dipikirin, masalah banyak yang baca juga atau enggak, jangan dipikirin, karena dengan latihan, otomatis tangan kita itu dengan pasti bisa ngetik ke, bisa membuat suatu karya yang menurut aku luar biasa sih, karena gini, penulis itu adalah suatu bakat yang nggak semua orang bisa, Kak. Jadi kalau orang udah bisa buat 1 atau minimal 3 bab lah, menurut aku tuh udah hebat sih, Kak. Karena nggak semua orang bisa betah berlama-lama di depan laptop. Dan menurut aku itu adalah bakat. Jadi nggak perlu ngerasa insecure. Dulu tulisan aku juga seberantakan itu, Kak. Seancur itu, dan aku berani ngirimin itu ke Gramedia. Meskipun ditolak. Cuman dari situ aku belajar kalau ternyata usaha itu nggak pernah ada yang mengkhianati hasil sih kak. Dari situ aku belajar, aku perdalamin lagi novel aku lihat ini kok kenapa ya naskah aku ditolak ya, apa yang salah, ternyata banyak banget yang dicoret-coret sama editornya dan bilang ini tidak seperti ini tidak seperti ini, semuanya hampir satu novel dia ngomong ini tidak seperti ini. Mulai dari situ aku mulai belajar lagi, oh ternyata yang baik itu sana kayak gini. Oke, luar biasa sekali. Ya, betul sekali ya, Kak. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai, dan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, seperti itu. Mungkin dari Mbak Rara ada tanggapan, Mbak Anissa Rara? Baik, Kak. Terima kasih. Dari Mbak Anissa Nur Rahmawati, thank you so much, Kak Sita. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi dari Baitinda Lara Pertiwi, yaitu saya sendiri, Mbak. Saya di sini ingin bertanya, Mbak. Dari tadi memang banyak tanya saya, Mbak. Oke. Gimana, apakah saya tuh udah kepo banget nih, Mbak. Apakah semua penerbit itu menerima apapun bentuk kepenulisan, hasil karya tulis kita, misalkan kayak penulisannya itu tiba kayak daily activity gitu, kayak perasaan sehari-hari gitu, dari senang ke sedih itu kayak monoton, itu tetap diterima atau tergantung lagi kayak yang Mbak bilang tuh, penerbit tertarik nggak buat baca atau yang lain gitu, gimana ya Mbak itu? Jadi pertama kamu harus cari tahu dulu penerbitnya itu menerbitkan genre apa, karena nggak semuanya itu diterima. Kayak misalkan aku pernah salah ngirim, aku ngirim naskah aku genre romance dan fantasi, aku kirim ke penerbit yang ternyata adalah menerbitkan genre horor, nggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali, pasti ditolak. Aku baru ngasih linknya aja nih ke editornya, mereka udah langsung kayak bilang, Kak maaf kita genre horor Kak. Aku malu banget itu karena aku nggak cari tahu lebih tentang penerbit itu sih. Cuman untuk masalah yang kayak tadi daily itu ada beberapa penerbit pasti yang nerima. Tapi mungkin sama dia itu akan dirubah Kak. Jadi misalkan kita ceritain tentang
kegiatan sehari-hari kita, nanti sama editornya itu dibuatin narasi, jadi akan berbentuk novel juga ujung-ujungnya. Oh, seperti sejauh selama aku hidup dan aku baru tahu hal kayak gitu, kayak aku pikir tuh kayak penerbit tuh bakalan nerima-nerima aja gitu. Ternyata ada penerbit tuh punya genre masing-masing ya ternyata ya Mbak. Oke. Terima kasih banyak ya Mbak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya? Yuk, mumpung masih ada waktu, ada yang mau tanya lagi ya, dikasih bonus nih. Wah. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ya, gimana Mas Zen? Nyalain mikrofonnya tadi, Mas. Oke, mungkin dari teman-teman malu bertanya di sekarang ya. Nanti dari panitia akan mencoba share media sosialnya Mbak, mungkin dari Instagram. Kita boleh nanya-nanya via media sosial nggak Mbak? Nama Instagram mungkin atau apa Mbak? Twitter, Wattpad? Nama Instagram aku @sidonsky_. @Citadona. Cita, bentar aku tulisin. Oke. Sidon Sky. Underscore. Oke. Kalau akun Wattpad-nya Mbak apa? Boleh DM aja ya. Oke Mbak, karena di sini kami juga kebetulan dari Sky, tapi nggak ada underscore-nya. Oke, Sidon Sky tanpa underscore ya untuk Wattpad. Oke, terima kasih Mbak. Nanti kalau kita ngobrol-ngobrol via media sosial juga boleh nggak Mbak nih? Boleh banget kan? Oke, baik terima kasih banyak sebelumnya Mbak. Seneng banget bagi-bagi ilmu kayak gini. Iya, dan aku juga senang banget dapat ilmu gitu, apalagi kayak ya balik lagi yang aku bilang ya Mbak tuh kayak wah interesting banget nih setelah baca-baca sinopsisnya gitu. Dan dari yang aku nggak pede banget karena bahasa aku masih sangat-sangat minim, sangat-sangat kurang itu dalam SPOK dan lain-lain itu sangat-sangat kurang, tapi dipede-pedein aja sambil belajar gitu. Ternyata benar aku banyak banget dapat manfaat dari forum novel pada pagi hari ini, dan insya Allah dari teman-teman juga banyak banget mendapat kesempatan belajar dengan Mbak Citadona. Mungkin dari Mbak Citadona sendiri ada pesan dan kesan atau motivasi untuk kami yang masih ingin belajar agar bisa seperti Mbak? Jadi yang pertama, jadi jangan malu untuk berkarya, karena nggak ada yang salah. Gimana kamu mau tahu tulisan kamu bagus atau enggak kalau misalkan kamu aja takut atau insecure sama karya kamu. Kalau kamu nilai jelek karya kamu, gimana karya kamu dinilai sama orang-orang? Itu yang pertama. Terus yang kedua juga harus berani mengekspresikan diri. Promoin aja ke teman-teman, jangan malu. Aku pun kayak gitu ke Instagram, aku share. Dulu ada aplikasi pet, aku share juga di sana. Banyak yang ngapain, tapi ternyata emang dari situ sih pendakian yang bisa sampai bisa ketemu kakak semua. Suatu kehormatan loh Kak, terima kasih udah undang aku loh. Sama-sama Kak, kami juga sangat bangga sekali dengan ilmu yang kami dapatkan dari Mbak Sita.
Oke, seperti itu ya untuk pesan dan kesan. Jangan pernah malu untuk berkarya, jangan pernah takut untuk mempromosikan diri sendiri ke teman-teman terlebih dahulu, untuk mungkin ke lingkungan terdekat terlebih dahulu, dan terus berani terus pantang mundur ya gitu ya Mbak. Dan sebelum saya menyerahkan ke MC, saya akan menyimpulkan terlebih dahulu materi yang telah kita dapatkan dan melalui sharing ini. Yang pertama itu, untuk menjadi sebuah penulis itu kita sangat perlu niat, kemudian kita harus perbanyak membaca, kemudian kita harus writer's block ya tadi ya Mbak. Writer's block itu kayak kita harus siap dengan keadaan seperti itu, kemudian kita harus membuat kerangka di awal agar tidak terpapar atau tidak kececer gitu. Dan di sini juga ada selalu dari Mbak Sitadona juga selalu membawa buku kecil untuk ide-ide yang sempat muncul di kepala ya, sehingga dijadikan tabungan ide. Kemudian belum tentu semua orang tuh belum tentu menyukai karya kita, tetapi kita yang harus membuat mereka menyukai karya kita. Seperti itu. Dan kita itu boleh introvert tetapi harus tetap maju, mengekspresikan ide kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin, agar semua ide kita tuh tersalurkan dengan baik, dan selalu mengembangkan hobi juga ya Mbak, karena jadi penulis novel ini pun awalnya adalah hobi dari Mbak Sita yang kemudian menghasilkan pundi-pundi begitu ya Mbak tadi ya. Kemudian dan ada ada banyak unsur dan jenis-jenis serta genre dari novel, yaitu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik, di mana intrinsik itu sendiri adalah menyangkut dengan tokoh, tema, alur, dan kejadian-kejadian, sedangkan ekstrinsik itu adalah nilai moral. Karena dan untuk jenis novel pun ada yang fiksi dan non fiksi, di mana fiksi itu imajinasi, sedangkan non fiksi itu kejadian. Kemudian genrenya ada berbagai macam, kayak tadi horor, romance, dan lain-lainnya teman-teman. Nah, dan pesan dari saya serta teman-teman untuk selalu menulis itu ada cukup satu tips, yaitu menulis, maka kita akan hasilkan sebuah karya. Oke, terima kasih banyak Mbak Sita. Terima kasih banyak, sangat membuka sekali pemikiran saya untuk terus berprogres, untuk berkarya. Selanjutnya saya akan menyerahkan ke MC. Terima kasih Mbak, terima kasih, semangat. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih kepada Mbak Rara selaku moderator, juga Mbak Sita sebagai pembicara. Nah, teman-teman yang berbahagia, acara demi acara telah terlampaui. Terus kita tiba pada rangkaian acara yang terakhir, yaitu penutupan. Nah, marilah kita tutup acara forum diskusi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Untuk laman presensi akan kami bagikan setelah ini di kolom chat Google Meet dan grup WhatsApp forum novel. Nah, nanti teman-teman bisa segera mengisi laman tersebut dengan waktu hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nah, saya ingatkan kembali, setelah ini akan ada foto sesi bersama, di mana para peserta dipersilakan untuk menghidupkan kameranya. Akhir kalimat, saya selaku pembawa acara, dan ini penyelenggara, apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau portar ya? Nyalain kamera ya MC? Boleh nyalain kamera teman-teman.
Oke teman-teman, terima kasih sesi fotonya sudah selesai. Boleh keluar dari Google Meet-nya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wah, terima kasih panitia hari ini. Kalian keren, tetap semangat ya.